Selamat pagi sahabat PBL TLW yang dikasihi Tuhan. Hari ini tanggal 2 Mei 2025. Tema pembelajaran pagi hari ini adalah buah keselamatan. Kita mengerti ya bahwa keselamatan itu sendiri adalah anugerah Tuhan yang Tuhan telah berikan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa lihat di Efesus 2 ayat 8-9, sehingga dari keselamatan itulah menghasilkan buahnya yang terlihat dalam kehidupan yang telah diubahkan oleh Roh Kudus. Buah keselamatan adalah hasil yang nyata saat seseorang menerima anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus. Dan ini bukti, buah-buah ini adalah bukti dari keselamatan yang telah diterimanya. Sehingga buah keselamatan itu akan menghasilkan yang namanya perbuatan baik atau good work ya. Efesus 2 ayat 10 dikatakan terjemahan baru, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang telah disiapkan oleh Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Jadi buah keselamatan tujuannya adalah kita untuk melakukan pekerjaan baik, bukan untuk diselamatkan. Namun, karena kita sudah menerima keselamatan itu, maka dampaknya adalah akan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan baik yang akan menghasilkan ujungnya adalah ada buahnya. Karena kita dilahirkan pada saat lahir baru, kita dilahirkan dari benih yang baru, yaitu benih ilahi. Itulah yang akan menghasilkan atau memunculkan sifat-sifat yang baru. Dari situ kita akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik, yang dikatakan good work itu. Karakter ilahi yang adalah buah roh sudah ada di dalam diri kita, sehingga buah keselamatan itu membuat perubahan hidup secara nyata. Seseorang yang telah diselamatkan menunjukkan sifat-sifat tersebut, yaitu perubahan karakter, sikap, dan tindakan. Hidupnya tidak lagi dikuasai oleh dosa, melainkan oleh kebenaran Allah. Kita bisa lihat di Roma 6 ayat 22. Demikian juga kita merupakan cerminan kehidupan Kristus. Buah keselamatan mencerminkan karakter Kristus, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, dan lain-lainnya. Kita bisa lihat di Galatia 5 ayat 22-23. Buah keselamatan juga akan menunjukkan sebagai tanda pertumbuhan rohani. Buah keselamatan menunjukkan bahwa seseorang sedang bertumbuh dalam iman dan ke dalam firman Tuhan. Adapun buah keselamatan menunjukkan perbuatan iman. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Di 1 Tesalonika ayat 1-3. Ayat 1 ayat 3. Siklus keselamatan dimulai atau digerakkan oleh iman yang dari awal sampai akhir. Oleh roda iman itulah yang terus bergerak dari penyesalan sampai kehidupan yang berlanjut sampai sekarang. Penyesalan itu mutlak dibutuhkan bagi setiap orang untuk dia bisa masuk ke dalam pertobatan. Proses keselamatan tidak mungkin dimulai jika seseorang tidak ada unsur yang namanya penyesalan atau metamelomai, yaitu menyesal dan merasa bersalah. Namun remorse atau bukan hanya sekedar feeling guilty ya. Kalau seseorang hanya merasakan feeling guilty saja, akan terjadi condemnation ya. Dan remorse, penyesalan itu seseorang itu mau berubah. Itu dasar seseorang untuk mengalami yang namanya pertobatan. Tidak semua orang yang menyesal itu mau bertobat, sehingga kita tidak mudah berkata, aduh saya menyesal. Ya, kita lihat bagaimana orang-orang yang dikatakan bahwa tidak semua orang menyesal itu mau bertobat. Kita bisa melihat seseorang yang melakukan mencuri, lalu tertangkap, dipukuli, digebukin ya, sampai babak belur, lalu ia menangis menyesal. Namun bisa juga orang itu menyesal bukan karena melakukan pencurian, namun dia menyesal kenapa sampai bisa tertangkap. Ya, kita contoh di firman Tuhan dikatakan bahwa Esau menyesal menangis. Tangisannya bukan karena melawan atau meninggalkan Tuhan, namun karena ia tidak mendapatkan hak kesulungan.
Jadi bukan karena peduli pada Tuhan, tapi dia hanya peduli pada berkat-berkatnya saja. Kita juga bisa melihat bagaimana murid Tuhan Yesus yang namanya Yudas di Matius 27 ayat 3 dikatakan, pada waktu itu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Yudas menyesal, merupakan suatu repented atau seolah-olah bertobat. Dan pertobatan itu disebut pertobatan metamelomai, ya. Yudas merasa bersalah, menyesal, tetapi dia tidak bertobat, maka ia melakukan suatu tindakan yang bunuh diri. Bagian dari proses keselamatan yaitu sekali lagi adalah penyesalan. Tidak hanya berhenti sampai di situ, semua itu harus digerakkan yang namanya roda iman. Kita bisa melihat di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang benar hidup oleh karena iman. Dari penyesalan, jika dilanjutkan kemudian, ia mau berubah menjadi pertobatan dan harus berdasarkan iman, bukan oleh anugerah saja. Orang benar hidup oleh iman, bukan oleh anugerah. Berbeda sekali, ya. Nah, penyesalan adalah fondasi awal sebelum terjadinya keselamatan. Jadi dari proses penyesalan pada pertobatan yaitu terjadi yang namanya metanoia, berubah haluan, berubah cara berpikirnya. Nah, berubah di sini bukan hanya berhenti berbuat dosa, tetapi kita berubah cara berpikirnya, cara bertindak, cara berkata-kata dan sebagainya. Walaupun semua agama mengajarkan juga hal yang sama, itu berhenti berbuat dosa. Namun kekristenan mengajarkan hal yang lain, yaitu metanoia. Ia tidak hanya berhenti berbuat dosa. Sekali lagi kita harus berubah, ya 180 derajat, berubah haluan, berjalan di jalan yang baru, menuju arah yang baru. Sehingga ketika itu kita berubah menjadi menuju ke sesuatu kehidupan yang baru. Nah, seseorang diselamatkan sekali lagi bisa terjadi karena lahir baru, kemudian disembuhkan juga dari sakit penyakit atau dari depresi, dari hal-hal yang menekan sehingga terjadi kemiskinan. Nah, kata keselamatan berasal dari kata yang sering kita dengar namanya sozo, artinya dipulihkan, dibuat utuh kembali. Nah, prosesnya sama, namun mulai penyesalan dari kondisi yang tidak baik sehingga berbalik arah. Dengan apa tadi kita sudah dengar bahwa dengan mengubah pola pikir kita, sehingga kita dilepaskan dari sakit penyakit, dilepaskan dari kemiskinan, sehingga ada buah yang terlihat, yang termanifestasi. Orang benar, tadi dikatakan hidup oleh karena iman. Jadi perbuatan iman hasil ketergantungan kita kepada Kristus. Kita dimerdekakan dari dosa setelah kita menjadi hamba Allah. Kita beroleh atau memiliki buah yang membawa kita kepada pengudusan sampai kesudahannya. Ialah hidup yang kekal. Kita bisa lihat di Roma 6 ayat 22. Sehingga itu akan membawa kita kepada kudusan. Artinya kita dipisahkan dari dunia karena adanya pengudusan atau dipisahkan dari dunia ini. Dunia itulah yang membawa kita menghasilkan buah pertobatan itu. Buah pertobatan juga menghasilkan hasil pertobatan. Kita lihat di Kisah Rasul 26 ayat 20. Saya bacakan, tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan pertobatan itu. Inilah hasil dari buah keselamatan. Dari bertobat, terjadi berubah cara berpikir atau metanoia, melakukan perubahan-perubahan yang berbalik dari pola pikirnya, sehingga dengan orang kita sering dengar yang orang berkata, oh orang itu sudah insaf gitu loh. Jadi buah keselamatan juga menghasilkan buah kebenaran diri, perbuatan kebenaran diri. Kita bisa melihat di Yohanes 2 ayat 29, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran atau kebenaran diri, yang melakukan kebenaran diri, lahir daripada Allah, daripadanya.
Jadi ada yang sudah berpuluh-puluh tahun sebagai orang percaya, namun masih mengenakan tuh berpikir dengan kebenaran dirinya sendiri, hidup secara agamawi. Orang yang telah diselamatkan, yang telah lahir baru, menghasilkan perbuatan kebenaran. Orang yang baru lahir baru sama seperti orang yang baru keluar dari kandungan ibunya, dibutuhkan waktu. Ada yang sudah berpuluh-puluh tahun masih seperti bayi. Jadi jika dapat berpatokan dengan umur, yang jelas pribadi yang menciptakan kita sama dengan pribadi yang melahirkan kita kembali. Dia punya tujuan untuk kita setelah kita lahir baru. Jadi kita di sini kita mengerti bahwa tujuan buah keselamatan adalah tak lain adalah memuliakan Allah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Yohanes 15 ayat 8. Hidup yang menghasilkan buah menunjukkan kemuliaan Allah kepada dunia. Buah keselamatan tujuannya juga memberikan kesaksian kepada dunia. Buah keselamatan menjadi bukti nyata kepada orang-orang lain bahwa Kristus hidup di dalam kita, dan kita menjadi alat untuk membawa orang lain kepada Dia. Juga menguatkan iman sesama orang percaya melalui buah keselamatan, di mana di komunitas iman dikuatkan, dibangun, dan saling menumbuhkan dalam perjalanan rohani. Buah keselamatan juga menunjukkan identitas kita sebagai seorang murid Kristus, di mana Tuhan Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Hidup yang berbuah menegaskan bahwa seseorang benar-benar milik Kristus. Yohanes 15 ayat 1 dan 2 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya apa? Supaya ia lebih banyak berbuah. Dipotong di sini nih bukan berarti dihukum, bukan berarti dibuang, tetapi dibersihkan, diangkat, tidak yang dimana tidak berbuah umumnya jatuh ke tanah. Tanah itu adalah gambaran di mana kehidupan di dunia. Mesir melambangkan dunia. Orang-orang yang sudah lahir baru karena tidak berbuah, Tuhan melihat yang menempel kepada tanah, sehingga hidup seperti orang dunia, bergaul dengan orang-orang dunia, sehingga tidak menghasilkan buah. Sekalipun didoakan berkali-kali, dia tidak bisa melakukan hal-hal buah kehidupannya. Maka dia oleh karena itu harus dipisahkan. Kita bisa lihat di Roma, tadi lihat di Roma 6 ayat 22 dikatakan, setelah diselamatkan, kemudian mereka mengalami yang namanya pengudusan, dipisahkan dari dunia ini. Kita di sini di Karis di BBL ya, pembelajaran kami di Karis juga dipisahkan tuh, dibuat berbeda dengan dunia. Agar apa? Sekali lagi, agar kita berbuah, buah kehidupan yang ada di Kristus yang ada di dalam diri kita. Kita sedang seringkali orang bertanya, apakah kita sekali selamat tetap selamat? Ya, mungkin dapat menyebabkan orang bertanya-tanya, kok tidak bertumbuh ya? Jangan-jangan belum selamat. Nah, justru Tuhan mau melakukan sesuatu untuk meyakinkan kita bahwa kita sudah selamat, dan Tuhan mau bilang ikuti saja prosesnya. Waktu kita hidup di firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah masuk dalam yang namanya keselamatan yang kekal itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, manfaat atau dampak dari buah keselamatan dalam kehidupan seseorang percaya, maka kita akan memberikan kehidupan yang dipenuhi dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Kita mempunyai hubungan yang diperbarui dengan sesama. Buah keselamatan tadi sudah dijelaskan adalah kasih, kesabaran, dan pengampunan dan sebagainya, sehingga memberikan kesaksian yang berdampak bagi dunia, sehingga memberikan satu yang namanya ketekunan dan pertumbuhan dalam iman, sehingga kita akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan memberikan sehingga hal itu memberikan kita kepastian keselamatan, dan ujungnya adalah kita memuliakan Tuhan. Sampai di sini pembelajaran 15 menit pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.